Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Ucapan pertama, selamat bergabung menjadi warga SMA Negeri 1 Gunung Talang. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kamu bisa bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Gunung Talang. Dan atas izin Allah juga pada saat ini kamu bisa mengikuti kegiatan MPLS daring yang telah dipersiapkan oleh tim MPLS SMA Negeri 1 Gunung Talang. Selawat berinsalam teruntuk Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak ibu peserta MPLS pada kali ini, ibu sebagai permateri tentang tata krama, perkenalkan dulu ibu, nama Lista Yosefa, kemudian ibu memegang bidang studi bahasa Indonesia. Barangkali itu untuk perkenalan awal kita. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang tata krama. Terlebih dahulu mungkin kita singgung dulu apa itu tata krama. Mungkin anak-anak ibu sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah familiar dengan kata-kata tata krama itu sendiri. Baiklah, secara pengertiannya, kata tata krama itu adalah sopan santun yang sering juga disebut dengan etika atau etiket. Sebagai contoh, kita bertemu dengan seseorang, mungkin kita mengucapkan salam, atau orang lain telah membantu kita, mungkin kita mengucapkan terima kasih. Barangkali itulah yang disebut dengan tata krama atau sopan santun yang sesuai kondisi masyarakat. Khususnya kita misalnya di Sumatera Barat, rasanya secara konvensional adat istiadat kita Sumatera Barat itu lebih memegang teguh yang disebut dengan tata krama tadi, adat sopan santun tadi. Baik, selanjutnya kata tata krama itu secara etimologi atau secara kebahasaannya itu ada dua kata. Kata tata dan kata krama. Kata tata itu bisa berarti adat, aturan, norma, atau peraturan yang disepakati biasanya secara konvensional, secara kesepakatan masyarakat. Nah, itu bisa kita artikan tata ya, tata atau aturan. Kemudian krama itu berarti sopan, santun dalam bertindak atau berbuat. Nah, seperti Ibu katakan tadi, tata krama masyarakat itu sudah dari dulu-dulunya ada, bahkan sesuai dengan adat istiadat, sudah menjadi nilai-nilai. Apalagi kita di Sumatera Barat ini, dalam konteksnya kita Minangkabau, rasanya itu sudah sangat ditekankan betul, sangat diberikan kepada kita generasi muda, apalagi anak ibu yang generasi penerus, itu sangat dituntun, sangat diberikan arahan bagaimana tata krama ini bisa kalian bawakan menjadi budaya, menjadi karakter anak-anak ibu ke depannya. Baiklah, kita lanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga, kita mengenal beberapa macam tata krama. Kenapa kita harus kenapa harus dibedakan tata krama itu? Pada konsepnya tidak dibedakan, cuma penggunaan secara kontekstual, penggunaan tata krama tadi itu ada digunakan sesuai situasi. Nah, untuk yang pertama mungkin kita singgung dulu tentang tata krama pergaulan dan etika berkomunikasi. Mungkin titik apanya kepada pergaulan, bagaimana kita cara kita dalam bergaul sehari-hari. Khusus kepada anak-anak ibu kelas 10 ini, kelas 10 itu secara perjalanan kamu dari SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, dan sekarang kamu masuk masa SMA. Rasanya untuk penekanan nilai-nilai
tata krama rasanya sudah cukup. Akan tetapi bagaimana kalian mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari kita. Kenapa? Ketika kamu begitu sudah putih abu-abu atau sudah SMA, itu cenderung kamu sudah dianggap agak sedikit lebih dewasa. Nah, orang akan mulai memandang, sudah mulai memperhatikan bagaimana sikap dan tindakan kamu sehari-hari. Mungkin kalau anak SD misalnya berbuat hal yang sedikit melanggar tata krama, orang akan masih bisa menganggap atau bisa menerima, oh masih anak-anak. Beda halnya dengan kamu yang sudah SMA. Konteks SMA itu kadang-kadang sudah mendekati masa-masa pradewasa. Kamu sudah mulai meninggalkan masa-masa kecil kamu, tetapi kamu belum bisa dikategorikan orang dewasa. Ini adalah masa-masa pancaroba di saat kamu sudah mulai diperkenalkan, sudah mulai disinggung dengan nilai-nilai tata krama tadi. Nah, oleh sebab itu, kamu perlu menjaga tata cara kamu dalam bergaul dan berkomunikasi. Pertama, mungkin barangkali yang perlu kamu terapkan, pertama itu perlakukan orang lain sebagaimana kamu atau Anda ingin diperlakukan. Artinya dalam konteks ini, seandainya kamu ingin dihargai, ya kamu harus lebih dulu menghargai orang lain. Menghargai dalam arti bagaimana kamu bisa menerima segala sesuatunya dengan cara baik. Kemudian berteman dengan siapapun di lingkungan kamu, mungkin nanti di lingkungan kita secara lebih skop kecil kita lingkungan sekolah gitu. Bagaimana kamu bisa ingin kamu diperlakukan dengan baik oleh teman kamu, ya kamu juga lebih dulu melakukan teman kamu itu juga dengan cara yang baik. Kedua, setiap orang memiliki perbedaan. Jadi kita tidak bisa menarik garis lurus kita sama dengan orang lain. Tidak. Kita memiliki perbedaan. Si A memiliki pandangan yang seperti ini. Si B memiliki prinsip nilai-nilai seperti ini. Nah, dalam hal ini perbedaan tentu kita berikan hal yang kita hargai perbedaan, akan tetapi tetap kita ketengahkan bagaimana kita menghargai orang lain. Ya, selanjutnya kita kepada tata krama perkenalan. Nah, perkenalan, wajarlah kamu di sini nanti mungkin sudah ada dari beberapa SMP bergabung di SMA 1 Gunung Talang. Mungkin mama ada juga teman-teman masa SMP kamu di sini, mungkin. Nah, akan tetapi mungkin dulu beda sekolah, beda daerah. Nah, ketika kamu sampai di sini kamu akan berkenalan. Berkenalan di sini baik dengan siapa saja, baik dengan teman, dengan guru, dengan siapa saja di sekolah kita ini. Yang pertama sekali tentu menyebutkan nama atau kita berjabat tangan, itu kalau situasi kita normal. Kalau kita sekarang kan situasi masa pandemi. Kadang ada yang cukup dengan menyampaikan seperti ini, Assalamualaikum, atau mungkin dengan begini, mengadu ini ya. Ini masa pandemi mungkin hal ini bisa sah saja. Nah, kalau konteks normal mungkin memang berjabat tangan. Berjabat tangan ala kadarnya, ya tidak diayun-ayun, mungkin itu sudah konteks yang sudah akrab, tapi kalau untuk yang baru kenalan, jangan beri kesan seperti itu. Itu juga mungkin sedikit berlebihan, barangkali kita berjabat tangan, sebutkan nama. Nah, kemudian kalau dalam konteks kekinian dalam masa pandemi, ya mungkin kita begini atau seperti ini. Sebutkan nama, sebutkan kapan perlu mungkin nama saya Jihan misalnya, saya dari kelas 10 IPA 1 misalnya. Nah, kemudian oh ya kamu siapa? Kan bisa dikenal balik gitu. Kemudian begitu juga dalam kegiatan berikutnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sudah berteman, sudah akrab, terus kamu pengen bertemu, pengen ada diskusi, pengen menghubungi seseorang, mungkin cara akan lebih baik dihubungi dulu, kemudian dibuat kesepakatan, buat janji, kemudian datanglah tepat waktu. Nah, jangan kamu misalnya butuh PR atau butuh
ada tugas yang tidak dipahami, terus kamu datang-datang ke rumah teman. Nah, terus tanpa kasih kabar dulu. Nah, itu mungkin ada nanti hal-hal yang dirugikan, bisa kamu sendiri yang dirugikan atau teman kamu. Kalau kamu sendiri yang dirugikan, ya bisa jadi teman kamu sedang jalan dengan keluarganya keluar. Akhirnya kamu tidak menemukan dia. Atau sebaliknya, mungkin teman kamu sedang ada acara keluarga yang tidak bisa diganggu. Terus kamu tak tahu datang. Nah, mungkin hal itu kita tidak menginginkan situasi itu terjadi. Nah, oleh sebab itu mungkin kita terlebih dahulu membuat janji, kemudian menyepakatinya, kemudian datanglah tepat waktu. Kemudian setelah hal yang lain yang perlu diperhatikan, berbicaralah dengan baik. Berbicara dengan baik itu, ya berbicaralah sesuai adat tadi, sesuai sopan santun tadi. Mungkin berbicara sesuai kebutuhan, berbicara dengan nada yang biasa. Ingat, mungkin kita harus bisa membedakan mana teman yang memang sudah akrab dan mana yang biasa-biasa saja. Nah, tidak semua orang bisa menerima orang yang baru kenal diperlakukan seperti orang yang sudah dekat sekali. Begitu sebaliknya, orang yang sudah dekat terus kamu berubah seperti orang yang jauh, itu juga kurang bisa diterima. Nah, makanya bergaullah sesuai konteks, sesuai situasional. Bagaimana kondisinya? Kamu dengan orang lawan bicara, dengan teman kamu saat itu. Jadi kita harus mampu membedakan dengan catatan, melihat perbedaan boleh, tetapi memperlakukan sesuai tata krama tadi, sesuai situasinya seperti apa. Kemudian ketika berbicara, perhatikan lawan bicara kita. Nah, orang berbicara kita bisa megang HP, itu rasanya kurang pas. Ya, perhatikan lawan bicara. Ketika orang berbicara, tatap matanya, atau setidaknya mungkin kalau nggak secara intim menatap orang itu, tapi kita memandangnya, itu salah satu bentuk penghargaan terkecil kepada orang lain. Ya mungkin hentikan kegiatan dulu, kemudian kita berbicara. Kalau ingin kamu diperlakukan seperti itu, kamu juga harus lebih dulu memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, dalam pergaulan, dalam tata krama berkenalan, dalam pergaulan sehari-hari, jika kamu menjaga hal-hal sekecil itu, mudah-mudahan anak-anak ibu akan lancar, tidak ada salah paham, tidak ada miskomunikasi dengan teman-teman nanti, baik satu kelas, baik kepada kakak kelas kamu. Itu semuanya akan berjalan dengan baik, dengan harmonis. Baik, ada juga tata krama yang lainnya, itu tata krama berpenampilan. Berpenampilan itu tampil, gitu ya, tampil. Kita namanya yang tampil, kalau dalam konteks ini kita dari rumah datang ke suatu tempat, atau misal kamu dari rumah datang ke sekolah. Nah, tentu yang perlu diperhatikan yang pertama sekali adalah pakaian. Cara berpakaian. Nah, cara berpakaian, kalau kita ke sekolah tentu cara berpakaian apa ya? Tentu pakaian seragam. Ikuti tata tertib yang telah ditentukan. Misalnya hari Senin, pakaian kita itu putih abu-abu lengkap. Perhatikan semua atribut, perhatikan semua yang ada yang dituntut di sekolah, mulai dari lambang-lambang segala macam, dasi, topi, apa segala kebutuhan yang dituntut sesuai berpakaian hari Senin. Nah, datang ke sekolah seperti itu. Kemudian juga memperhatikan situasional tadi. Kita datang ke sekolah hari ini Senin, ada kegiatan upacara atau enggak? Nah, itu perhatikan. Masuk ke lapangan, berarti kita dalam berpakaian lengkap. Dan nanti ada kamu ditegur, ini guru nih kok nyinggung terus pakaian saya. Nah, kamunya sudah memperhatikan enggak cara berpakaian yang benar sesuai peraturan yang diberlakukan di sekolah. Kemudian juga memperhatikan waktu berpakaian. Kapan kita berpakaian ini? Kalau misalnya kita berpakaian dengan situasi kita ke sekolah, berpakaian dengan sekolah. Di sekolah itu, pakaian waktunya pelajaran olahraga, pakai olahraga. Jangan sebaliknya, kamu justru dalam keadaan ujian nanti, misalnya ya kita ujian semester atau ujian UAS, pakaian hari Senin kamu pakai olahraga atau kamu pakai baju batik, itu sudah melanggar kesepakatan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kondisi dan style berpakaian sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan situasinya seperti Ibu katakan tadi. Ya, kita mungkin memiliki style berpakaian masing-masing kita. Namun tetaplah berpulang kepada aturan yang ada.
Kamu menggunakan celana misalnya ukurannya pensil. Ini kan saya sudah bercelana, Bu. Cuma celana pensil. Ini style saya berpakaian. Nggak bisa dibilang seperti itu. Karena aturan berpakaian, model pakaian sudah kamu lihat ketika kamu kemarin mendaftar dan sudah disosialisasikan. Bahwa pakaian abu-abu celananya ukurannya sebegini gitu ya. Kemudian yang perempuan juga sudah diatur juga. Roknya, bajunya gitu. Jadi sesuai situasi tadi harus kamu sesuaikan. Nggak boleh dijawab, oh ini stylenya lagi tren sekarang Bu. Pak, tidak boleh dijawab seperti itu. Karena aturannya sudah ada. Nah, begitu juga kita di lingkungan masyarakat. Jangan dipikir, oh ini nggak sekolah, ini saya di lingkungan masyarakat. Saya suka-suka saya pakai, jangan. Ketika kamu datang ke acara resepsi, ya pakailah baju pesta. Artinya pakailah baju yang sesuai dengan kondisi pestanya. Nah kemudian gitu juga, jangan kamu pakai baju tidur ke tempat pesta. Orang akan dengan sendirinya kamu dianggap salah. Salah dalam etika tadi. Nah itu kan hal kecil yang perlu diperhatikan. Kemudian apabila dalam suatu konteks, tata krama yang lain ya, misalnya kita ada bergaul dengan teman laki-laki, teman perempuan di sekolah, nanti mungkin akan ada situasinya seperti itu. Anak laki-laki bagaimanapun, karena kodratnya memang pemimpin, kodratnya memang diberi tugas seperti itu, kamu tetap harus berada pada posisi yang memberikan perlindungan kepada anak perempuan. Bukan dalam arti anak perempuan itu lemah, tidak harus dilindungi, tidak seperti itu. Tetapi pada konteksnya adalah laki-laki itu memberikan perlindungan. Nah, jadi kalau seandainya berjalan dalam situasi di jalan raya, ya mungkin anak laki-lakinya yang di pinggir jalan rayanya. Nah, perempuannya yang berada di tempat lebih aman. Nah, jadi bukan berarti anak perempuan itu lemah, harus dilindungi terus juga tidak. Tetapi itu bagian dari etika tadi, bagian dari tata cara tadi. Ya, bagian dari itu semua, akhirnya kamu tuh tampil menjadi pribadi yang berkarakter tadi, menjadi pribadi yang sudah dibina dari kecilnya, dari masa remaja, kamu sudah dibina menjadi sosok laki-laki pemimpin. Nah itu maksudnya. Kemudian tampil dalam hal lain, misalnya makan di kantin, makan di rumah, makan di acara-acara resmi lainnya. Cobalah, mungkin kalau berdoa sebelum makan kita memang sudah terbiasa juga ya, mungkin sekurangnya mungkin di dalam hati atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati gitu ya. Itu bagian dari kebiasaan ya yang harus kita terapkan dalam sebelum makan. Namun hal lain yang perlu dijaga sesuai dengan tata krama di dalam kegiatan makan, mungkin kalau kita makan dalam konteks lagi bersama-sama lebih dari satu orang, ada orang lain pihak yang perlu kita hargai seperti tadi, usahakan makannya tidak menimbulkan suara. Nah, makan tidak bersuara, kemudian tidak ngobrol selagi makanan ada di dalam mulut. Kemudian tidak tertawa selagi mengonsumsi makanan. Kemudian seandainya hal itu tidak bisa kita hindari, selesaikan makan dulu. Nah, mana tahu kita tidak inginkan situasi kita batuk sedang makan, ya kita tidak bisa melarang kondisi alamiah seperti itu. Namun usahakan mungkin kita menoleh ke kiri atau ke kanan atau menunduk, kemudian tutuplah mulut dengan baik, dengan sopan, kemudian batuk. Nah, bersin atau batuk. Jangan dalam kondisi mulut berisi, kamu tertawa lebar-lebar, kemudian apalagi tuh nanti ada batuk lagi. Nah, kamu bisa membayangkan apa yang terjadi. Bisa jadi makanan kamu tadi keluar dan mengenai orang lain atau makanan orang lain, itu sangat tidak etis ya. Nah itu mungkin kita lanjut ke bagian hal yang lain, yang keempatnya kita bisa lihat itu bagaimana tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah ini umum,
Fasilitas umum dalam arti, mungkin tepatnya kita kaji ya, yang di sekolah kita saja misalnya. Fasilitas umum yang ada di sekolah. Nah, meskipun apa saja, sebelum Bu masuk kita bahas dulu apa saja yang ada di lingkungan sekolah yang umum. Kelas, Bu rasa umum, karena kita bersama-sama di sana. Kemudian musola, labor, perpustakaan, kemudian ruang aula, bahkan lapangan, kemudian ruang serbaguna segala macam jika kamu ada di sana, berada di lingkungan itu. Mungkin etikanya yang baiknya adalah tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kamu berada di kegiatan di sekolah, mau makan dada, jam istirahat kamu ada makanan, mungkin apa dibeli atau dibawa dari rumah, buanglah, simpanlah sampah kamu pada kantong yang ada, kemudian buang ke tong sampah yang sudah disediakan. Ingat, sekolah kita tidak kekurangan tong sampah. Yang ada selama ini adalah kekurangan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Dan perlu kamu ingat, laci kamu bukan tempat sampah. Laci gunanya menyimpan barang-barang penting kamu ketika berada di sekolah. Jadi, jangan kamu buang sampah kamu di sana. Setiap kelas itu ada tong sampahnya, buangnya di sana. Kamu menggunakan ruangan serbaguna. Setiap kamu wajib atau setiap kamu cobalah dengan inisiatif sendiri, dengan kesadaran sendiri, menyelamatkan sampah kamu sendiri. Buang sampah kamu sendiri, kemaskan, buang ke tong sampah. Jika setiap anak-anak seperti itu, jika setiap pribadi seperti itu, Ibu yakin sampah kita tidak akan bertebar kemana-mana. Jadi artinya kita dulu yang memulainya. Kemudian membuang sampah, menjaga kebersihan yang lain, papan tulis gitu ya. Apalagi yang taman-taman sekolah itu harus dijaga. Ya, memang kita punya tenaga kebersihan, kita punya, tetapi bukan berarti kamu tidak bertanggung jawab menjaga fasilitas umum yang ada di sekolah. Nah, kemudian juga menggunakan kendaraan dengan benar. Kamu berjalan dari rumah di jalan raya, patuhilah peraturan lalu lintas. Ya, kemudian masuk ke lingkungan sekolah, sama. Gunakan parkir, gunakan lapangan, gunakan lokasi sekolah sesuai kebutuhan, sesuai yang sudah ditetapkan. Motor, kamu parkir di tempat parkir. Kemudian lapangan, gunakan sesuai kebutuhan. Jangan gunakan lapangan untuk parkir. Jangan digunakan teras labor untuk parkir. Tempat parkir sudah disediakan. Kemudian selama ini anak ibu juga kebiasaan menggunakan kendaraan punya knalpot yang keras bunyinya. Nah, itu sangat mengganggu. Betul itu benda pribadi kamu, tapi kamu membawa ke tempat umum. Membawa ke lingkungan sekolah yang tidak hanya kamu sendiri ada di situ. Orang lain belum tentu suka dengan bunyi-bunyi kendaraan yang kamu anggap keren itu. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya gunakanlah kendaraan yang sesuai. Kendaraan yang sesuai, yang kadang lalu lintas ya, polisi lalu lintas, satlantas bahkan kan mengingatkan juga. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu kenyamanan umum. Nah, itu bagian dari tata krama Bu rasa. Ini ndak dibawa kendaraan bunyinya keras masuk ke dalam pekarangan sekolah, tidak disenyapkan, malah semakin digas-gas. Itu untuk apa itu tujuannya? Nah, itu jujur, itu kelihatannya tidak nyaman sekali. Bu rasa tidak ada yang nyaman orang mendengarkannya. Nah, artinya kamu belum mampu menjaga keberadaan kamu di tengah-tengah fasilitas umum. Nah, kemudian tidak merokok. Dalam peraturan sekolah kita memang sangat melarang merokok di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Nah, atau di luar lingkungan sekolah. Nah, itu artinya kamu belum dibenarkan atau kapan perlu memang tidak boleh merokok. Di lingkungan sekolah apalagi. Itu mencemari lingkungan, sangat bertentangan dengan sekolah kita sebagai sekolah ramah anak, sangat bertentangan dengan sekolah kita sekolah sehat. Itu tidak boleh.
Ya, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Itu artinya kamu sudah melanggar tata tertib. Nah, seandainya, ini seandainya, mungkin kamu memang sudah menjadi pribadi yang perokok. Berusahalah mematuhi peraturan yang ada. Nah, ini juga bisa kamu bawakan kehidupan kamu sehari-hari. Kamu berada di lingkungan umum, lihatlah, aman enggak, nyaman enggak orang lain dengan kegiatan yang kamu lakukan. Nah, artinya, cobalah mulai saat ini menghargai orang lain mungkin belum tentu menyukai aroma rokok, ya, asapnya yang sudah menimbulkan polusi di daerah di sekitaran tempat kamu berada, itu belum tentu orang lain akan nyaman. Nah, belajarlah dari hal-hal yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang tak kalah pentingnya saat ini adalah etika berkomunikasi via telepon atau HP. Saat ini, apalagi sejak 2019, sejak adanya pandemi COVID-19, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita telah lebih banyak menggunakan HP, telepon sebagai sarana komunikasi kita. Bahkan kita dalam belajar pun terpaksa benda HP itulah yang penghubung antara sekolah dengan siswa, antara sekolah dengan orang tua, antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru. Mungkin kita sudah dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita sudah dalam hampir 80% kehidupan kita itu dituntut menggunakan HP. Tentu dalam hal ini ada juga etika-etika yang perlu kamu jaga. Yang pertama barangkali yang perlu kamu perhatikan, menggunakan HP sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan dan kondisi. Oh, kalau kamu memang sedang belajar, dituntut menggunakan HP, ya gunakan. Itu namanya kebutuhan. Ya, gunakanlah. Tetapi apabila saatnya belajar, HP kamu gunakan untuk main game, itu kamu sudah di luar semestinya. Nah, artinya gunakan HP sebagaimana mestinya. Apabila kamu mau menghubungi orang lain, apakah orang lain itu saudara kamu? Apakah dalam konteks yang kamu hubungi adalah guru, teman? Nah, baik itu memanggilnya dalam panggilan atau dalam bentuk pesan. Nah, saran ibu atau cara yang baiknya adalah sesuai etika itu, pertama sekali begitu telepon tersambung atau begitu kamu mau mengirim pesan di WhatsApp, pertama sekali adalah ucapkan salam. Kemudian perkenalkan diri kamu. Setelah itu baru sampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan sopan. Jangan kamu berpikir orang lain telah menyimpan nomor kamu. Kemudian orang lain telah mengenal suara kamu. Begitu dipanggil orang, tanpa ucap salam langsung disebutkan, "Woi, lek kenal. Kenal enggak dengan saya? Emang siapa kamu?" Nah, artinya bagaimanapun tetaplah jangan sok percaya diri orang lain menyimpan nomor kamu atau sok orang lain telah mengenal kamu dengan baik. Bagaimanapun tetap ucapkan salam, sebut nama, perkenalkan diri, kemudian baru sampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan sopan. Apalagi anak-anak ibu nanti mungkin bisa saja akan berhubungan dengan guru bidang studi. Mungkin perkara tugas, perkara PR, perkara ketidakhadiran kamu, perkara masalah nilai segala macam, kamu akan ada berhubungan dengan guru. Salah satunya pada saat pandemi ini ya memang itu tadi, menghubungi dengan via telepon. Nah, kamu pasti akan menggunakan dua yang tadi, cara yang dua tadi. Satu, dengan menelpon. Kedua, dengan kirim pesan. Nah, usahakanlah seperti itu. Begitu mau mengirim, ucapkan salam. Sebut kamu si Andi dari kelas berapa. Nah, apa tujuannya? Kemudian sampaikan dengan bahasa yang baik. Terakhir, kalau sudah terjadi komunikasi dengan baik dengan guru tersebut, jangan lupa mengucapkan terima kasih.
Nah, jadi jangan sok-sok sudah dekat gitu ya. Ini merasa dekat dengan guru itu, oh bapak itu udah kenal sekali saya. Oh ibu itu saya dekat sekali. Terus begitu dekat, kamu abaikan hal-hal yang seperti tadi. Itu sudah keluar dari etika dan norma-norma tadi. Baik, mungkin dalam berkomunikasi telepon ini juga ibu selipkan tentang bagaimana kamu juga bersosial media. Karena ini ada berkomunikasi menggunakan telepon. Nah, ibu masukkan di sini bersosial media juga. Cenderung lepas anak-anak ibu bersosial media dengan bebasnya menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, menggunakan WhatsApp, ya, grup segala macam. Ya. Ada pepatah yang mungkin pepatah ini, nasihat ini mungkin muncul setelah adanya sarana telepon tadi. Ya, setelah ada sosial media. Kamu harus ingat dua kata. Saring sebelum sharing. Saring artinya kamu lihat dulu apa yang mau kamu share ke orang lain. Yang kamu mau share ke sosial media. Ingat, sosial media itu adalah tempat umum. Tempat publik. Kamu harus punya privasi. Lihat mana yang pantas kamu share, mana yang tidak. Nah, kemudian setelah oke, nggak ada masalah rasanya ini mau di-sharing, silakan di-sharing. Silakan share. Tidak ada masalah. Nah, memang yang punya IG kamu pribadi, memang yang punya Facebook kamu pribadi, Twitter kamu pribadi, memang itu adalah akun kamu. Tetapi semua orang yang ada berteman dengan kamu akan melihat. Nah, janganlah menilai orang nanti, menilai pribadi kamu. Bisa, itu sudah memberikan siapa, menampilkan diri kamu apa adanya sebenarnya di sosial media itu. Jadi hati-hati untuk sharing. Nah, jadi pesan dua kata ini ya, saring sebelum sharing. Nanti kenapa ini ibu ingatkan? Karena beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah itu tidak sedikit yang muncul ke permukaan permasalahannya adalah karena sedikit lalai dan sedikit abai memperhatikan hal-hal tadi dalam bersosial media. Baik, kita teruskan. Yang berikutnya budaya yang sudah kita coba di sekolah. Bu rasa dari SD ini sudah ada propaganda seperti ini, 5S. Di SMP juga, di SMA kita lanjutkan ya. Itu 5S, salam, senyum, sapa, santun, dan sopan. Menerapkan 5S dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu rasa semua hal yang Bu sampaikan sebelum tadi sudah include ke dalam 5S ini. Salam, itu kan mengucapkan salam. Baik online maupun offline. Sama saja. Bedanya kalau kita online, kita tidak berhadapan langsung. Secara fisikal kita tidak berhadapan langsung. Itu aja bedanya. Pada konteksnya sama. Jadi tidak ada yang membedakan dua hal ini, online maupun offline. Jadi tetap salam. Kemudian, oh udah salam, tapi kamu seperti orang ngambek, rasanya juga tidak familiar. Jadi tersenyumlah. Tersenyum dalam hal ini rasanya dalam tuntunan Rasulullah sudah ada. Seperti apa? Senyum yang baik itu. Apalagi baru bertemu dengan orang, jangan langsung ngakak-ngakak gitu ya. Kecuali udah akrab tuh lain lagi ceritanya. Nah, dalam konteks ini senyum. Berikan senyum terbaikmu. Datang pagi ke sekolah, assalamualaikum Bapak Ibu, assalamualaikum teman-teman, terus kamu senyum. Hari-hari kamu mulai dengan rasa yang bahagia. Nah, kemudian disapa, hai, selamat pagi. Nah, dengan santun dan sopan. Panggillah teman, panggillah guru dengan sebutan yang dia senangi. Ya, panggillah dengan dia senangi. Kita tahu kalau kita sudah berteman dengan teman kita, kita tahu apa dia panggilan yang enak buat dia. Jangan cari panggilan yang tidak dia senangi. Baik, kemudian 5S dalam pergaulan di lingkungan sekolah kita, baik dengan guru, dengan pegawai tata usaha, dengan adik kelas, dengan kakak-kakak kelas. Ya, gunakanlah 5S tadi dengan baik. Kamu biasakan. Membiasakan nanti akan menjadi terbiasa. Sudah terbiasa akhirnya benar-benar menjadi budaya.
Nah, kemudian menerapkan adat budaya Minangkabau dalam membawakan diri. Sebenarnya itu udah include semuanya ya. Nah, dalam membawakan diri di sini, Ibu cenderung cuma mengambil satu saja contoh, yaitu bagaimana kita mencobakan menerapkan berbahasa, berbudaya, menerapkan budaya Minangkabau kato nan ampe. Nah, yaitu kato mendaki untuk yang lebih besar dari kita, mendatar untuk yang sebaya, menurun untuk yang lebih kecil dari kita, melereng untuk hubungan kekerabatan yang lebih bersifatnya harus ada hormat menghormati, harga menghargai. Contoh antara Sumando ke mama rumah misalnya. Nah, apabila anak ibu memperhatikan hal-hal ini, ketika kamu hadir di perpustakaan itu ada di sana ibu kepala perpustakaan, ada pegawai perpustakaan, dan itu jelas ada di atas kamu. Gunakanlah salam sapa dan bahasa yang sopan kamu, atau konteks keminangannya kato mendaki tadi. Nah, pakai itu. Jangan kamu dengan seperti pada teman. Nah, pilihlah kata-kata yang menunjukkan bahwa kamu lebih kecil dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di perpustakaan. Begitu juga kamu masuk ke ruang tata usaha. Nah, demikian juga menyapa guru di sekolah, di kelas. Masuk ke ruangan guru misalnya. Sapa, kamu ucapkan salam. Sapa, guru senyum kepada guru itu. Kalau di dalam ruangan itu lebih dari satu orang. Nah, mungkin kamu tujukan baik pertanyaan, salam atau bagaimana, kamu tujukan kepada salah seorang. Nah, mungkin sebut namanya, terus dekati ibu itu, Bu izin bertanya. Bapak Dikinya ada enggak, Bu? Nah, tanya, didekati, jadi jelas kita kepada seseorang. Jangan guru ada di situ 10 orang, tahu-tahu kamu datang, langsung sebut, Assalamualaikum, ibu tuh ada. Kamu bertanya kepada siapa? Nah, barangkali cara-cara seperti ini anak-anak ibu berusahalah mulai berangsur-angsur, berlahan-lahan, menggunakan dalam kehidupan bergaul sehari-hari. Tujuannya apa? Pertama, melatih kamu saat ini sudah berada pada masa usia, pada masa konteks kamu sudah mulai diperhatikan oleh orang lain. Karena kamu tidak anak SD lagi. Kamu sudah masuk pradewasa. Kamu sudah mulai dilihat orang lain. Jadi apapun penampilan kamu, apapun pembawaan kamu dalam sehari-hari itu sudah mulai diperhatikan orang lain. Nah, barangkali anak-anak ibu semua, ibu rasa mengenai teori-teori seperti ini, ibu rasa kamu sudah masuk SMA sekarang, di SD mungkin sudah ada, di SMP mungkin juga sudah ada. Barangkali ini hanya bersifat teori yang ibu berikan, tetapi yang sangat dituntut adalah bagaimana bisa menerapkan, bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beransur-ansur anak ibu membiasakan diri seperti itu, lama-lama menjadi terbiasa dan lama-lama menjadi budaya. Nah, nanti akan lahirlah anak-anak ibu semua lahir menjadi generasi yang berkarakter sesuai harapan bangsa dan negara, khususnya harapan keluarga kita, ya, keluarga kita. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi lebih baik, tidak ada. Semua orang menginginkan anaknya lebih baik, sempurna, gitu ya, diterima oleh lingkungannya, berkembang dengan bagus, memiliki masa depan yang baik dan cerah. Semua orang tua berpikir seperti itu dan berharap seperti itu. Sekolah hanya sebagai wadah, sekolah hanya sebagai tempat untuk membentuk, ya, untuk membina. Tapi semuanya berpulang kepada kamu. Kamu sendiri mampu enggak dengan pembinaan ini, mau enggak berlatih, mau enggak mencobakan. Awalilah dengan segala sesuatu dengan mencoba dulu. Lama-kelamaan nanti akan terbiasa. Baik, barangkali itulah materi tentang tata krama. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya.
Tetapi seperti Ibu katakan tadi, akan bisa karena terbiasa. Terbiasa akan melahirkan sebuah kebudayaan yang bagus dan elegan. Anak-anak Ibu akan lahir sebagai generasi yang baik, generasi milenial yang diterima dimanapun anak-anak Ibu berada. Barangkali itu saja, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.